Wu Shen adalah tokoh dalam Water Margin, salah satu dari 4 novel klasik besar dari sastra Tiongkok. Water Margin adalah novel epik Tiongkok klasik yang kompleks dengan banyak karakter dan alur cerita. Ceritanya dimulai dengan perkenalan kepada Song Jiang, seorang pejabat yang tidak bersalah yang disalahkan atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Dia melarikan diri ke pegunungan Liangshan bersama dengan sejumlah pahlawan dan perampok lain yang memiliki alasan mereka sendiri untuk memberontak terhadap pemerintah yang korup. Inilah kisah dari Guo Xiang, salah satu dari para pendekar Liangshan. Di pegunungan Liangshan, mereka membentuk pasukan pemberontak yang kuat, yang dikenal sebagai Liangshan March. Setiap anggota pasukan ini memiliki keahlian unik mereka sendiri dalam seni bela diri atau strategi perang. Mereka menggunakan keahlian mereka untuk melawan para pejabat korup yang mencoba menangkap mereka. Salah satu pahlawan yang paling terkenal adalah Wu Song, yang memiliki kekuatan luar biasa dan dikenal karena membunuh harimau. Selain itu ada juga karakter seperti Lu Xishen, yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, dan Li Zhong, yang merupakan ahli senjata. Sementara itu pemerintah mencoba mengatasi ancaman dari Liangshan dengan mengirim pasukan untuk menghadapinya. Namun para pahlawan Liangshan ini terus melawan dan memperjuangkan keadilan. Novel ini menggambarkan perjalanan para pemberontak ini dalam pertempuran melawan ketidakadilan, konflik internal, dan persahabatan mereka. Akhirnya mereka menerima amnesti dari kaisar dan memimpin pasukan kekaisaran untuk melawan musuh-musuh Tiongkok. Water Margin adalah cerita etik yang kaya dengan elemen-elemen seperti persahabatan, pengkhianatan, pahlawanan, dan pertempuran. Ini mengeksplorasi tema-tema moral dan etika dalam konteks pemberontakan dan perjuangan melawan ketidakadilan di masa dinasti Song. Sekarang kalian sudah tahu latar belakang dari Water Margin. Sekarang kita akan fokus kepada leluhur dari Guo Jing, yaitu Wu Shen. Ia menempati peringkat ke-55 di antara 108 bintang takdir dan 19 di antara 72 iblis bumi. Wu Shen adalah penduduk asli Jialing, yang sekarang distrik Jialing, Nanzhong, di Sichuan. Dia sering mengenakan setelan baju besi putih keperakan dan sabuk perak di atas jubah putih. Dia juga mengendarai kuda putih dan senjatanya adalah sebuah halberd, sebuah senjata yang mirip yang digunakan oleh Lubu dari era 3 kerajaan. Ia belajar seni bela diri dari seorang perwira militer di kampung halamannya. Dia dijuluki sebanding dengan Ren Gui, karena Xue Ren Gui adalah seorang jenderal dinasti Tang yang terkenal, dikenal sebagai pengguna ahli tombak. Awalnya seorang pedagang, Wu Shen menjadi pemimpin bandit setelah dia kehilangan semua barangnya di sungai saat badai dan tidak punya cukup uang untuk pulang. Wu Shen mendengar tentang Nu Fang sebagai pengguna halberd yang luar biasa dan ingin mencari tahu siapa yang lebih berhak atas senjata tersebut. Dia melakukan perjalanan ke Gunung Duiying atau Gunung Cermin, yang terdiri dari 2 bukit yang menghadap. Salah satunya ditempati oleh Lu dan geng banditnya. Wu menetap di bukit lain dengan anak buahnya sendiri dan menantang Lu untuk duel 1 lawan 1 dengan menunggang kuda. Karena tidak ada yang bisa menang, pertarungan berlangsung selama berhari-hari. Song Jiang, Warong, dan penjahat Gunung Qingfeng lainnya melewati Gunung Duiying saat mereka melakukan perjalanan untuk bergabung dengan Liangshan setelah menyebabkan kekacauan di Jingzhou. Mereka menemukan duel antara Guo Xiang dan Lu Fang. Kebetulan mereka melihat jumbai kedua halberd itu kusut. Kedua pejuang itu berkutat, tetapi tidak bisa melepaskan senjata mereka. Melihat itu, Warong melepaskan anak panah yang mengenai titik kusut dan memisahkan senjatanya. Semua orang bersorak. Wu dan Lu menghentikan pertarungan mereka dan datang untuk menyambut Hua dan kelompoknya. Setelah mengetahui bahwa kelompok itu akan pergi ke Liangshan, keduanya ingin masuk dan diterima.
Setelah 108 pahlawan berkumpul di dalam Masjid Agung, Wuxian bersama dengan Lu Fang ditunjuk sebagai penjahat camp pusat Liangshan. Itu berarti mereka adalah pengawal pribadi Song Jiang. Wuxian berpartisipasi dalam kampanye melawan penjajah Liao dan pasukan pemberontak di wilayah Song, menyusul amnesti oleh Kaisar Huizong untuk Liangshan. Dalam pertempuran di Punggung Naga Hitam, dalam kampanye melawan Fang La, Wuxian dihancurkan sampai mati oleh batu-batu besar yang digulingkan oleh tentara musuh saat dia menaiki lereng. Itulah kisah dari salah satu pendekar Liangshan yang berasal dari novel Watermargin, merupakan salah satu dari 4 novel klasik terbesar di China. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena kami akan membahas pendekar lainnya dari kisah para pendekar Liangshan.